mitos atau kami itu adalah tanda yang memiliki makna lebih luas lagi dan berkaitan dengan budaya atau masyarakat. Jadi mitos tidak hanya sekadar gambar atau kata-kata, tetapi juga dapat berupa objek-objek yang ada di sekitar kita. Dalam semiotika Bath, mitos merupakan level interpretasi yang paling kompleks dan sulit digambarkan. Dia menekankan bahwa mitos tidak hanya menjadi alat untuk memahami suatu budaya atau masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk melakukan kritik terhadap kondisi sosiopolitik yang ada. Dengan memahami mitos, seseorang dapat memahami bagaimana kekuasaan dan ideologi tertentu dibentuk dan dipertahankan. Kapan waktu ya, saya sempat ngomong soal bahwa keseharian kita itu sesungguhnya adalah upaya kita untuk terus melanjutkan kehidupan itu karena kita memiliki kecerdasan menciptakan secara terus-menerus apa yang disebut mitos. Jadi hampir semua yang kita lakukan itu, kebaruan-kebaruan yang kita rencanakan, selalu dimulai dengan penciptaan kisah yang ataukah mitos yang dibayangkan akan dicapai dan itu bisa membuat kita gimana gitu. Itulah mitos memiliki tempat di sini. Nah, contoh mitos dalam pandangan Bath, salah satu contoh mitos dalam Bath adalah gambaran dewa-dewi dan mitologi Yunani. Kalau di Bugis, mungkin kita akan mengenal bagaimana kisah-kisah tentang negeri-negeri dewata ya, kalau dalam konteks mitologi Galigo ya. Jadi bagaimana dewa-dewa yang menghidupi dunia atas, Buting Langi, ataukah dunia-dunia yang dewa-dewa yang mengisi ruang bawah laut yang biasa disebut Paratiwi, dan yang dihuni oleh manusia yang dalam mitologi Galigo itu pertama kali diisi oleh Batara Guru dan Munyiletimo. Jadi menurut Barthes, gambaran dewa-dewi bukan hanya sekadar representasi figur-figur mitologis, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang oleh masyarakat Yunani kuno kalau dalam contoh ini. Sebagaimana saya sebutkan tadi, apa yang hadir dalam figur-figur mitologis Galigo itu juga merepresentasikan nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang oleh masyarakat Bugis kuno. Jadi melalui gambaran dewa-dewi ini, masyarakat Yunani kuno ataupun Bugis kuno itu mengungkapkan konsep tentang, kalau kita tadi tentang kosmologi ya, dunia atas, dunia bawah, dan dunia tengah, kekuasaan atas, kekuasaan bawah, dan kekuasaan alternatif yang dikirim dari atas dan bawah. Kemudian kisah-kisah cinta tentang Saori Gading dan Tendri Abeng misalnya, dan tentang kisah-kisah keindahan lainnya, bagaimana kehidupan di negeri atas dan negeri bawah, dan bagaimana menyelamatkan dunia tengah supaya kehidupan lebih baik. Itu ada dalam mitologi Bugis kuno yang selama ini bisa kita baca lewat La Galigo. Selain itu, Barthes juga menyebutkan bahwa ada produk-produk konsumsi modern yang kita saat ini lakoni, seperti mobil, parfum, atau pakaian juga dapat menjadi mitos. Dalam hal ini, produk-produk tersebut tidak hanya berfungsi sebagai benda, Bapak Ibu. Jadi dia tidak hanya berfungsi secara fungsional, tetapi saat ini apa yang kita konsumsi sebagai tanda-tanda seperti mobil, parfum, atau pakaian itu tidak lagi sekadar masuk pada ranah fungsional ataukah secara denotatif hanya dilihat sebagai pemaknaan yang secara fungsi bertujuan untuk membantu pengguna seperti mobil ataukah parfum ataukah pakaian. Nah, dalam hal ini produk-produk tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tanda fungsional, tetapi juga merepresentasikan status sosial dan citra diri seseorang. Apa bedanya misalnya ketika kita memiliki mobil merek Ayla dan memiliki Jazz. Keduanya mobil yang bisa membuat kita sampai ke timur, tetapi secara simbolik itu meyakinkan kepada pengguna ataupun sekelompok penikmat ya atau pecinta mobil menyatakan bahwa secara simbolik
jazz itu lebih tinggi daripada I Love. Begitu juga parfum. Sama-sama wangi ketika kita beli parfum di tepi jalan dengan parfum yang dibelanja lewat Oriflame atau apa dan seterusnya misalnya. Ataukah pakai pakaian secara fungsi sama-sama menutupi tubuh tapi selalu secara simbolik itu itu membuat status seseorang berubah dalam perspektif pengguna ataupun penilai. Nah, dari sini misalnya kita melihat bahwa mitos itu tidak hanya terjadi di dalam fase kuno atau ke dalam masyarakat sebelumnya atau ke yang masyarakat sebagaimana masyarakat yang kita alami hari ini, tapi operasi mitos juga terus terjadi. Nah, pada media massa, gitu, salah satu penerapan semiotika Rolambah adalah pada analisis media massa. Dalam ini Barthes mengatakan bahwa media massa itu memiliki kemampuan untuk menciptakan makna dan mempengaruhi persepsi publik terhadap suatu hal. Jadi apa yang dilakukan teman-teman humas itu sesungguhnya adalah terus menciptakan, memproduksi mitos untuk mengubah persepsi. Kalau teman-teman di humas Pemda Lutim, ya tentu saja untuk mendorong perspektif publik tentang pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh Pemda. Kan gitu. Jadi menciptakan makna dan mempengaruhi persepsi publik. Jadi Kakak Helda ini terus memproduksi mitosnya itu lewat media massa. Sebagai contoh, penggunaan gambar pada iklan dapat memberikan pesan yang berbeda tergantung pada level interpretasi yang digunakan. Jadi gambar sederhana seperti buah apel gitu, dapat memiliki makna berbeda-beda tergantung pada konteks dan budaya yang ada. Ketika gambar apel melekat di sebuah device ataukah di sebuah handphone atau apa, itu memiliki konotasi yang tidak sama ketika Apple yang kemudian ditaruh di Acer, kemudian stikernya ditempelkan di situ. Ataukah buah apel yang secara denotatif sebagai makanan. Nah, dalam kajian sastra, saya cukup menunjukkannya karena ini kita tidak akan lebih banyak ke situ karena kita buang rasa sastra. Juga diterapkan dalam sastra. Dalam hal ini semiotika membantu para peneliti untuk memahami sains, tanda-tanda dan makna yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Di mana posisinya? Dalam sebuah novel misalnya, itu terdapat begitu banyak sains atau tanda-tanda yang dapat diinterpretasikan dengan menggunakan teori semiotika Barthes. Tanda-tanda tersebut bisa berupa kata-kata, gambar, bahkan objek-objek yang muncul dalam cerita. Misal cara narasi itu dibangun, bagaimana menaruh karakter pada tokoh, ataukah bagaimana keputusan-keputusan yang diambil oleh tokoh yang merepresentasikan suatu konteks atau budaya tertentu, ataukah gender, ataukah konteks ras tertentu, seperti itu. Itu dalam konteks kajian sastra.